Salam kasih dan damai sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali ibadah minggu hari ini dengan bersama-sama berlitani yang demikian. Ya Tuhan, Tuhan kami. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya Tuhan, Tuhan kami. Marilah kita sambut kedatangannya lewat nyanyian Kidung Jemaat 46, Besarkan Nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Hari ini siapa yang happy nih? Aku. Bu Ningrum happy nggak? Pasti happy dong, Mbak Mbak Tias Lucy. happy dong. Wah, adik-adik happy dong. Nah, adik-adik, karena kita happy, kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya Mbak jadi anak Tuhan? Iya Bu Ningrum, aku makin cinta terus makin sayang sama Tuhan Yesus. Wah, Mbak Tia sayang sama Tuhan Yesus? Iya Mbak. Apalagi Tuhan Yesus sayang banget sama Mbak Tias, sayang sama Bu Ningrum, sayang sama aku, sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik. Nah, dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yuk. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Tuhan Yesus baik banget ya, dia sayang semua. Iya dong, saking sayangnya sama kita nih, Tuhan juga sudah berikan firman-Nya untuk kita lakukan setiap hari. Yang bisa menuntun kita menjadi yang baik dan benar. Betul banget Bu Ningrum. Nah, adik-adik, ayo silakan duduk yang manis. Kita bersiap mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah kumpulkan kami pada hari ini di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami satu persatu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan itu Bu Ningrum. Silakan Bu Ningrum. Terima kasih Mbak Lucy, terima kasih Mbak Tias. Adik-adik semua, tahu nggak apa yang sekarang Bu Ningrum bawa? Iya, ini adalah sebuah HP. Siapa yang tahu dan siapa yang suka main HP? Pasti semua suka. Apalagi sekarang HP tidak hanya untuk bermain. HP bisa digunakan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk belajar, bahkan untuk bekerja. Nah, sebelum Bu Ningrum cerita tentang firman Tuhan, Bu Ningrum akan berikan sebuah cerita melalui video berikut ini. Di suatu minggu pagi, Tia sedang asik main game di handphone milik ibunya. Tapi tiba-tiba dia terkejut oleh suara ibunya yang memanggil sambil menghampirinya. Tia,
Aduh, kok belum mandi juga sih kamu? Malah main handphone terus. Ayo mandi dong. Tia, ibadah sekolah minggunya tuh sebentar lagi. Iya, bentar ya Bu. Ini lagi satu game lagi. Aduh Tia, sini kasih nih handphonenya ke ibu. Bentar ya Bu. Bentar ya. Harusnya kamu tuh tahu kan kalau udah sekolah minggu nggak boleh terlambat. Walaupun sekolah minggunya itu di rumah. Ya, Ibu, ntar lagi ya. Lagi seru banget nih soalnya lagi ngereng. Ya. Aduh Tia, ibu kan udah bilang kalau main HP itu ada waktunya sayang. Kalau waktunya sekolah minggu, kamu sekolah minggu. Kalau waktunya kamu main handphone, kamu main handphone. Kan Tia udah janji sama ibu, katanya mau bagi waktu dengan baik. Oke deh Bu. Tapi ntar abis sekolah minggu boleh main game lagi kan? Boleh, tapi tetap dibatasi waktunya ya. Kalau main handphone terus, nanti mata kamu makin sakit loh. Apalagi kalau sampai lupa makan. Nanti kalau perutnya sakit gimana? Tia nggak mau sakit kan? Nggak mau Bu. Ya udah, kalau gitu, ayo Tia cepet-cepet siap-siap mandi, siap-siap ibadah sekolah minggu. Oke Bu. Kamu nggak mau mandi mau sekolah minggu? Oke, yuk. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang Tia, seorang anak yang suka mainan HP. Tapi Tia hebat. Setelah dinasehati ibunya, dia nurut. Dia lebih mengutamakan sekolah minggu daripada bermain HP. Dia mau membagi waktunya dengan baik. Kapan harus belajar? Kapan waktunya bermain? Kapan waktunya sekolah minggu? Tidak terus-menerus bermain. Siapa di sini yang kalau main HP sampai lupa waktu? Yang masih kesulitan untuk membagi waktu, bisa minta tolong pada mama dan papa untuk bantu membagi waktu bermain. Waktu belajar, waktu istirahat, maupun waktu beribadah. Kalau sekarang waktunya sedang apa? Nah, iya. Sekarang waktunya kita beribadah. Jadi misalnya yang ibadahnya pakai HP, digunakan HP-nya untuk ibadah. Yang ibadahnya pakai TV atau laptop, HP atau mainan yang lainnya, kita simpan dulu. Tuhan mau kalau waktu ibadah sekolah minggu adik-adik mengikuti secara sungguh-sungguh seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel setelah Musa. Yosua mau orang Israel tetap setia, patuh kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak yang setia, yang patuh dan sungguh-sungguh mengikutinya menjadi sengsara, sedih ataupun menderita. Kita pasti akan diberi sukacita. Untuk itu firman Tuhan akan kita dasari pagi hari ini dengan kita bersama-sama membuka kitab Amos 5 ayat 6a. Nah, di sini Bu Ningrum bisa buka Alkitab melalui HP kita juga. Jadi nggak melulu untuk main ya. Kita akan baca Alkitab kita dari Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Adik-adik, kita harus berani dan yakin untuk bilang, aku mau tetap menyembah Tuhan Yesus. Aku mau tetap melayani Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana caranya agar kita tetap menyembah Tuhan? Dengan rajin sekolah minggu, rajin berdoa, patuh kepada mama, kepada papa, juga pandai membagi waktu, kapan bermain, kapan belajar, kapan istirahat, kapan beribadah. Jangan sampai waktu ibadah kita dikalahkan oleh kesenangan kita main HP atau yang lainnya. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini. Bu Ningrum minta adik-adik tetap sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan
melayani Tuhan selama-lamanya. Mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ucap syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, jikalau kami pagi hari ini bersama anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuntun kami bersama anak-anak kami tetap setia, tetap bisa membagi waktu untuk beribadah dan meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Ningrum untuk firman-Nya. Sama Mbak Lucy, Mbak Tias. Nah, adik-adik, susah nggak sih untuk mengikut Tuhan Yesus? Susah nggak sih untuk taat sama Tuhan Yesus? Nah, jadi adik-adik lebih pilih taat atau tidak taat nih? Pasti pilih taat dong, Mbak. Yuk, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu Ku Pilih Taat Mau Diatur. Yuk, Mbak. Jadi pilih yang mana nih? Pilih taat kepada Tuhan dong Mbak. Iya Mbak, pasti dong kita pilih taat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Ya, bener banget adik-adik. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memilih mengikut Tuhan, juga mau taat kepadanya, harus mau taat juga pada peraturan yang ada di lingkungan. Seperti saat ini nih, supaya tidak tertular virus. Kita wajib cuci tangan dan pakai sabun. Dan juga jaga jarak aman ya. Jangan lupa jaga jarak sama HP-nya juga. Kenapa tuh Mbak? Supaya matanya nggak sakit. Sama satu lagi Mbak, selalu gunakan masker kalau ada hal yang perlu dilakukan di luar rumah. Sip, sekarang yuk adik-adik duduk lagi yang manis. Kita lanjutkan ibadah sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah sebelum kita bersama merefleksikan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allah kami, yang senantiasa menganugerahkan kami dengan kehidupan. Kami pun mengucap syukur manakala sampai dengan hari ini, Engkau memberikan tanggung jawab dan kepercayaan pada kami untuk mengelola kehidupan. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa memandang Tuhan yang telah menjadikan segala karya perbuatan yang baik dalam kehidupan kami. Oleh karenanya saat ini kami akan bersama merefleksikan firman Tuhan. Bantulah kami untuk senantiasa berpaut pada tangan-Mu sehingga kami senantiasa dikuatkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Matius
pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah sebelum kita bersama melanjutkan refleksi dan perenungan kita menyaksikan video berikut.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา
ไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับBapak Ibu yang terkasih, cita-cita atau mimpi menjadi satu hal dalam hidup yang membuat kita terpacu, berjuang dan juga bekerja keras demi meraihnya. Beragam rangkaian tahapan serta persiapan rela kita lakukan agar mimpi dan tujuan tersebut tidak hanya sekedar menjadi angan-angan. Berjuta halangan bahkan hambatan tidak akan pernah menghentikan kita untuk menggapai tujuan tersebut. Selama kita tahu untuk apa kita hidup, selama itu juga pengharapan untuk mendapatkannya selalu berkobar di dalam hati. Demikianlah yang dapat kita lihat dalam video tersebut. Wanita itu tahu apa tujuannya dan ia mempersiapkan dengan baik mimpinya. Pengharapannya tidak padam karena situasi kehidupan. Ia tetap setia melakukan perjuangannya demi meraih segala mimpinya. Hal yang sama juga berlaku pada kehidupan iman orang percaya. Bagian Matius pasal 24-25 memperlihatkan bagaimana Yesus sangat serius mengingatkan para pengikutnya tentang hari akhir yang harus dipersiapkan dengan baik sehingga kehidupan manusia di dunia dijalani dengan penuh kesungguhan. Terlebih dalam bagian perikop kita hari ini, Yesus memakai cerita di seputaran pesta pernikahan. Tentu kalau kita berbicara pernikahan, ada banyak pernak-pernik dalam sebuah pesta adat pernikahan. Kata orang, lain ladang, lain belalang, lain daerah, lain pula tradisinya. Dalam sekian banyak unsur prosesi pernikahan itu, kita melihat Yesus menyoroti tentang 10 orang gadis yang bersiap menyongsong mempelai pria. Apakah ini cerita tentang 10 orang mempelai pria yang akan disambut oleh 10 orang mempelai perempuan? Nampaknya tidak begitu. 10 perempuan muda ini adalah teman pengiring atau dayang-dayang yang mendampingi mempelai perempuan. Mereka sama seperti dayang-dayang di istana raja kuno. Mereka belum menikah. Sehingga dalam bahasa Yunaninya kita bisa melihat kata partenoi atau secara harafiah diartikan dengan perawan. Tampaknya peran mereka dalam pesta pernikahan ini begitu penting. Mereka bertugas menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Sebuah tugas yang membahagiakan. Mereka datang untuk bersiap sedia dan selanjutnya menjadi saksi dan turut larut dalam kebahagiaan bersama kedua mempelai. 5 gadis pertama disebut sebagai gadis-gadis bijaksana. Dari cerita ini kita dapat memperhatikan apa yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana itu. Mereka dikatakan membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Mereka menyediakan minyak cadangan yang adalah bagian dari kesediaan mereka memikirkan kemungkinan terburuk, yakni kalau sang mempelai pria itu akan datang jauh larut malam. Andai itu terjadi, mereka sudah siap dengan minyak untuk pelita-pelita mereka. Ternyata benar saja, sang mempelai pria datang tengah malam. Mereka sudah siap dengan pelita menyala. Mereka itulah yang akhirnya diceritakan turut masuk dalam pesta perjamuan. Namun tragis, 5 gadis yang lainnya tidak bersiap dengan minyak cadangan. Pelita mereka sudah padam ketika sang mempelai datang. 5 gadis malang itu meminta berbagi minyak dengan 5 gadis bijak itu. Apa yang terjadi? 5 gadis bijaksana itu menolak. Kejam. Ya, mereka seolah memang terlihat sangat egois, tidak mau menolong teman-temannya yang sedang kesulitan. Tapi apa alasan mereka pelit? Gadis-gadis bijaksana itu menjelaskan bahwa mereka tidak dapat memberikan sebagian dari minyak mereka karena sebenarnya ini adalah urusan yang sangat serius. Membaginya bisa saja tidak berguna karena pelita mereka bisa jadi menjadi padam semua. Demikian pula jika kita menarik maksud Yesus melalui perumpamaan ini. Persiapan untuk menyambut hari kedatangan Tuhan pada hakikatnya menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing pengikutnya, tidak dapat dipinjamkan atau diwakilkan kepada orang lain. Namun demikian, gadis-gadis bijaksana itu tetap memberi saran kepada 5 temannya itu untuk pergi mencari tukang minyak. Tengah malam cari tukang minyak di mana? Ini mungkin mengandaikan kebiasaan bahwa pada satu malam pesta, seperti di konteks kita, masih banyak warung yang buka. Namun sayang 1000 sayang, warung penjual minyak itu jauh dari tempat pesta. Pada waktu mereka mencari minyak itulah sang mempelai pria datang. Mereka hilang di tengah gelapnya malam dalam pencarian minyak. Tragis. Sebaliknya, gadis-gadis bijaksana itu bersukacita larut dalam kebahagiaan pesta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan pernikahan melambangkan pesta keselamatan pada akhir zaman bersama Kristus. Dalam konteks akhir zaman, pintu yang terbuka atau tertutup berarti mendapat bagian dalam kekekalan atau tersingkir serta terbuang. Bagi kelima gadis yang bijaksana, mereka mendapatkan bagian dari kebahagiaan. Ini melambangkan pintu itu terbuka bagi siapapun yang hidup bijaksana. Atau dalam Matius 7 ayat 24-27, mereka yang bersedia melakukan kehendak Bapa dan dengan siap sedia setiap saat. Orang yang bijaksana-bijaksana ini, kapanpun Tuhan datang, ia telah siap. Kalau kita perhatikan dalam konteks kehidupan sehari-hari, untuk sebuah perjalanan berwisata saja, kita menghabiskan waktu berjam-jam dalam mempersiapkan diri agar pintu masuk kendaraan yang kita tumpangi tidak tertutup dan kita tidak kehilangan semua rencana indah. Untuk masa depan yang baik, kita mau menyiapkan diri dengan disiplin belajar. Untuk pernikahan yang bahagia, kita pun juga melakukan berbagai persiapan. Bahkan kalau kita terobsesi menjadi juara, kita memerlukan latihan yang optimal. Pendeknya, untuk segala sesuatu yang indah, baik, dan membahagiakan, kita rela melakukan pelbagai persiapan latihan dan ketekunan. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita memandang kerajaan Allah? Seriuskah kita untuk itu? Pentingkah kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mempersiapkannya? Tidak ada jalan lain kecuali hidup dalam ketaatan untuk melakukan kehendaknya. Tidak ada kata terlambat untuk memulainya dan menjadi orang-orang yang bijaksana. Saat inilah ketika kita mendengar seruannya, marilah jangan keraskan hati, gunakan kesempatan yang ada untuk berbenah, agar suatu saat nanti kita ada bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Marilah kita terus berpengharapan di dunia ini sembari mempersiapkan diri kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Amin.
saat teduh bagi kita. Marilah kita saksikan persembahan pujian berikut ini. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Marilah bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang perjalanan penyelamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan kita sembari kita mendoakan saudara-saudara kita lewat doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemimpin kehidupan, anugerah-Mu senantiasa kami rasakan menyapa kami dalam hidup keseharian. Oleh karenanya kami ingin terus menautkan hati kami kepadamu. Ajarkanlah kami untuk senantiasa menyadari bahwa dunia ini adalah kehidupan yang fana. Engkau mengajak kami untuk terus memperbaiki diri kami dan mematutkan diri kami, sehingga kelak ketika kami bersama-sama Engkau di surga, Engkau melihat kami sebagai murid-murid-Mu yang sejati. Pada hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Tuhan yang bantu pulihkan dalam setiap kondisi fisik yang diderita. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, sesepuh kami yang sudah menginjak usia yang lanjut. Tuhan yang memberikan kedamaian bagi sesepuh kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dipenuhi oleh pergumulan, baik itu mempersiapkan pernikahan, merindukan keturunan, menantikan jodoh, menantikan pekerjaan. Tuhan yang sapa saudara kami ini sehingga mereka semua dapat diberikan pengharapan dan dapat terus melanjutkan kehidupan. Pun kami berdoa bagi gereja kami, IKJ Tangerang, dengan segala seluk-beluk pelayanannya. Tuhan yang mampukan kami untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan berikan, sehingga kami terus memancarkan cinta kasih Tuhan di dalam dunia ini. Kami berdoa bagi proses renovasi gereja yang sudah menginjak tahap akhir. Kami berdoa untuk penggunaan gedung ibadah pada ibadah-ibadah onsite yang terjadi. Kami berdoa bagi Sudirman 52, proses pendewasaan GKJ Serpong, GKJ Tangerang Pepantan Serpong, dan program-program kami yang lain. Kami mau melihat Engkau yang adalah Raja Gereja yang telah menyatukan kami. Kami percaya Engkau pun yang akan merawat dan memenuhi
setiap kebutuhan pelayananmu. Kami menyerahkan gereja kami, kehidupan kami seluruhnya, termasuk persembahan yang baru saja kami haturkan, hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Mari kita nyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia mendukung? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dimakainya untuk kebaikanku. Suka duka dimakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Marilah kita mengakhiri ibadah hari ini. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat yang berasal hanya dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.